Maka betul-betul yang namanya Imam Mahdi, tanda alam semestanya sangat luar biasa. Di dalam buku ini kami kutipkan juga mengenang tentang Tambora. Bulan ini sudah bulan Mei ya. Kalau bulan April pas 201 tahun yang lalu. Tanggal 10 sampai 12 April 1815. Ini ada peristiwa terdahsyat di muka bumi, yaitu meletusnya Gunung Tambora. Sekedar menggambarkan kayak apa hebatnya hujan meteor yang menghantam dengan mengkiaskan meletusnya Gunung Tambora pada 201 tahun yang silam. Ya. Terlalu dramatis sampai dibuat novel, sampai digambarkan betul-betul sangat dahsyat sekali. Tambora merubah peta sejarah. Ya. Abunya sampai ke Eropa. Napoleon Bonaparte kalah perang gara-gara cuacanya tidak mendukung. Ya. Cina, India, apalagi Indonesia, ini kacau balau luar biasa. Tambora di sebelah mana, Pak? Di sebelah di Nusa Tenggara, ya. Ini gunung ini meletus dengan kekuatan 10 kali lipat erupsi Gunung Pinatubo. 4 kali lipat meletusnya Krakatau. Coba bayangkan. Padahal Krakatau itu bisa memisahkan antara Jawa dan Sumatera. Gitu kan? Anak Krakatau itu sampai kayak begitu. Lah ini 4 kali lipat daripada anak Krakatau. Jadi bisa dibayangkan kayak apa dampaknya. Lebih dari 100.000 jiwa yang meninggal dunia. Padahal 200 tahun yang lalu penduduk Indonesia masih seberapa itu, Pak? Ya. Nah, maka memang peristiwa nanti menjelang Imam Mahdi akan banyak huru-hara bencana alam, gempa bumi, banjir bandang yang sangat luar biasa, ya, yang memang itu isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberi sinyal kepada kita. Nah, satu hal yang penting terjadi pada Imam Mahdi, bahwa Imam Mahdi itu bukan manusia yang gila ambisinya terhadap jabatan, ya. Dia tidak punya ambisi terhadap jabatan. Bahkan yang kita tahu, Imam Mahdi tidak pernah memaksakan orang berbaiat. Justru dia yang dipaksa untuk berbaiat, untuk dibaiat. Jadi malam itu ada sejumlah ulama yang datang mendekat ke wilayah Mekah. Mereka mencari siapa yang namanya Muhammad bin Abdullah. Akhirnya berjumpalah mereka ketika Muhammad bin Abdullah sedang berada di depan Ka'bah. Lalu terjadi dialog di antara mereka. Kami yakin kamulah pemuda yang dicari dan ditunggu-tunggu oleh manusia. Nama kamu pasti Muhammad bin Abdullah Al-Fatimi Al-Hasani Al-Quraisy gini. Ya. Segera bentangkan tanganmu, terimalah baiat kami. Imam Mahdi menolak. Tidak. Saya cuma fulan. Saya adalah orang Madinah. Memang nama saya Muhammad bin Abdullah, tapi bukan itu. Saya bukan Imam Mahdi, ya. Jadi Imam Mahdi ini calon pemimpin umat Islam terbesar dari zaman. Dia bukan panglima perang. Dia bukan ulama terkenal. Dia nggak punya pengikut. Dia nggak punya anak buah. Dia nggak punya pasukan, nggak punya senjata. Laisa lahum mana'ah wala quwwah. Ada yang membaca mana'ah, ada yang membaca man'ah. Ya, ada yang bermakna dia nggak punya pasukan, nggak punya senjata, nggak punya pelindung. Ya. Jadi dia orang biasa. Imam Mahdi ini nggak ada yang mengetahui siapa dia. Tetapi berdasarkan ciri-cirinya akhirnya ada yang meyakini dan terbukti. Setelah dijelaskan panjang lebar, akhirnya Imam Mahdi mau menerima. Malam hari itu adalah malam yang bersejarah. Imam Mahdi memikul beban yang sangat berat, menerima baiat dari sejumlah orang yang mendekat, karena mereka mengancam dosa seluruh umat Islam berada di tengkuk Anda kalau Anda tidak mau menerima baiat kami. Ini adalah, ya, riwayat-riwayatnya memang dhaif semua, Pak. Tapi memang kadang-kadang riwayat-riwayat dhaif ini fungsinya hanya sekedar untuk nyambungin cerita, supaya ceritanya nyambung. Oh, ada mekanisme yang wajar terjadi. Bagaimana sih proses pembaiatannya? Tapi riwayatnya dhaif. Dan kedoifan riwayat itu tidak pernah berpengaruh terhadap akidah kita atas Imam Mahdi. Ya, tadi di awal sudah dijelaskan. Kedoifan riwayat-riwayat tadi tidak memberikan pengaruh
terhadap keyakinan kita akan Imam Mahdi yang pasti akan dibaiat. Ya. Kemudian pada malam itulah terjadi satu peristiwa yang barangkali tidak pernah dialami oleh manusia manapun. Peristiwa islah, reformasi total yang Allah lakukan terhadap Imam Mahdi. Wa innallaha sayuslihuhu fi lailatin. Allah akan mereformasi Imam Mahdi hanya dalam waktu satu malam. Ikhwan fillah, Allah mentakdirkan ia menerima baiat untuk menjadi seorang khalifah karena adanya persoalan besar, ya. Jadi Allah akan mengislahnya dalam waktu satu malam. Apa yang dimaksud dengan islah? Ya, proses install ulang, direformasi total. Imam Mahdi yang tadinya bukan seorang pemimpin, tiba-tiba siap untuk menjadi pemimpin. Bukan level Mekah, bukan level Madinah, tetapi level dunia global internasional. Inilah penjelasan Dr. Ahmad Al-Mubayyad tentang makna islah. Beliau mengatakan, Imam Mahdi bukan seorang ahli maksiat, bukan seorang pendosa yang kemudian diterima tobatnya. Imam Mahdi seorang rajulun salihun, walakinnahu ghairu muslih. Dia soleh, tapi belum menjadi muslih. Ya, karena ada orang yang solehnya adalah soleh personal. Soleh personal itu rajin ngaji, rajin qiyamul lail, rajin sholat sunnah, rajin i'tikaf, rajin-rajin melakukan perbuatan yang sifatnya adalah untuk kepentingan pribadi. Tapi dia bukan ahli strategi, bukan ahli politik, bukan ahli sosial, bukan pakar ekonomi, bukan pakar strategi perang, bukan panglima militer. Dia tidak punya track record dalam bidang itu. Menjadi soleh personal lebih gampang daripada soleh sosial. Kenapa? Soleh personal itu hanya melawan diri sendiri, sementara soleh sosial itu harus berhadapan dengan jutaan warna manusia. Nah, Allah dalam satu malam mengislah Imam Mahdi dalam perkara-perkara sosialnya. Apa artinya? Imam Mahdi yang tadinya bukan pakar ekonomi, beliau menjadi seorang ahli ekonomi. Yang tadinya bukan pakar politik, menjadi seorang ahli politik. Yang tadinya bukan pakar strategi, menjadi ahli strategi. Yang bukan panglima perang, sekarang menjadi panglima perang. Yang tadinya bukan seorang ahli tata negara, menjadi seorang ahli tata negara. Begitulah Imam Mahdi, karena dia dipersiapkan untuk mentajdid, mereformasi semua kerusakan dunia Islam. Karena rusaknya dunia Islam sudah bersifat akut, tak satu pun yang tak rusak. Semuanya rusak. Akidah rusak, ibadah rusak, zuhudnya rusak, ekonominya rusak, politiknya rusak, militernya rusak, semuanya rusak. Imam Mahdi akan mereformasi itu semuanya. Tentu saja kalau dia nggak punya keahlian kayak begitu, maka nggak akan mampu. Kalau antum baca seperti ini, lalu kita bandingkan dengan perjalanan seorang Sultan Muhammad Al-Fatih, nanti kita baru tahu bagaimana kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk mengembalikan kejayaan Turki Utsmani. Bagaimana penaklukan terhadap Konstantinopel. Itu betul-betul terjadi pada Sultan Muhammad Al-Fatih yang disebut sebagai sebaik-baik panglima perang, pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Itu ternyata proses pembentukannya sejak kecil sudah betul-betul di luar nalar akal kita, ya. Bagaimana beliau ahli matematika, ahli ekonomi, ahli politik, ahli strategi, ahli tata negara, menguasai fikih, menguasai tafsir, menguasai semua disiplin ilmu. Umur 16 tahun menguasai 8 bahasa. Ya, umur 14 tahun jadi wali kota. Umur 8 tahun sudah hafal Quran. Kemudian umur 19 tahun jadi presiden dunia. Ini betul-betul bukan manusia biasa, tapi itu terbentuk sejak kecil. Imam Mahdi tidak melalui proses demikian. Ya, Imam Mahdi itu sebagaimana Rasulullah SAW. Maka tadi disebutkan, ya, yusbihu fil khuluqi wa la yusbihu fil khalqi. Akhlaknya, karakternya, tabiatnya mirip seperti Nabi, walaupun fisiknya tidak sama. Bagaimana Nabi? Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Apakah waktu kecil Rasul belajar ikut sekolah di Mekah? Rasul nggak bisa baca tulis. Tapi Rasul adalah ahli politik, ahli ekonomi, ahli sosial, ahli tata negara, panglima perang. Itu semua adalah bagian daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses belajar sebagaimana kebanyakan manusia. Nah, itulah juga yang terjadi pada Imam Mahdi. Jadi ada kemiripan sejarah, ada karakter yang sama terbentuk antara Rasulullah SAW dengan Imam Mahdi. Kemudian
setelah Imam Mahdi itu dibaiat, ya. Jadi sekali lagi tanda kita mengerti Imam Mahdi nanti muncul gempa bumi. Itu sajalah patokannya. Kalau patokannya meteor, patokannya gempa bumi, maksudnya patokannya adalah banjir bandang, Sungai Efrat, kita nggak tahu pastinya. Tapi kalau gempa bumi di Arab Saudi gara-gara ada pasukan yang datang dari arah utara, wilayah Syam, ke Mekah, itu sudah pasti yang dikejar-kejar adalah Imam Mahdi. Maka setelah peristiwa gempa bumi itu, berbondong-bondong manusia dari berbagai penjuru itu datang semuanya menuju Mekah. Dari Mesir, dari Syam, dari Irak, dari Khurasan, dari Yaman, semua berbondong-bondong untuk memberikan baiat kepada Imam Mahdi. Tentu hanya segelintir, hanya orang-orang tertentu yang mengerti, sementara kebanyakan manusia belum tahu. Ya. Ada peta dunia global pasca penenggelaman As-Sufyani di Al-Baida. Jadi nanti pasukan As-Sufyani akhirnya berhasil dikalahkan. Ya. Imam Mahdi menjadi pemimpin kaum muslimin yang disepakati. Sekali lagi, Imam Mahdi akan bersikap sebagaimana Rasulullah. Apakah Rasulullah di Madinah langsung perang? Tidak. Rasulullah menjalin hubungan damai dengan warga-warga sekitar. Tidak ada pemaksaan terhadap agama. Tidak ada pemberlakuan hukum secara tiba-tiba. Ya, Rasul tetap membangun masyarakat terlebih dahulu sampai mereka bisa menerima. Masyarakat sudah terlalu jauh daripada sistem khilafah Rasyid ala minhajin nubuwah. Maka nggak mungkin tiba-tiba mereka kemudian akan mau tunduk dan taat seketika. Ya, begitulah yang terjadi pada Imam Mahdi kelak. Ya. Kaum muslimin dari berbagai wilayah dunia akan berbondong-bondong masuk ke wilayah Hijaz untuk memberikan ketaatan kepada Imam Mahdi. Kemudian kaum muslimin akan menundukkan seluruh wilayah Jaziratul Arab dari utara hingga selatan, dari timur hingga barat. Ya. Kemudian Imam Mahdi akan mengadakan perjanjian damai dengan berbagai negara, terkhususnya negara barat yang teramat butuh kepada sumber daya alam negeri Timur Tengah. Ya. Kemudian terwujudnya strategi dua lengan kemungkinan besar terjadi pada masa itu, yaitu dengan dikuasainya Yaman dan Syam. Jadi wilayah ini akan terjadi pasca Imam Mahdi. Setelah itu kemudian persiapan untuk menaklukkan negeri Persia. Inilah beberapa peperangan yang terjadi pada zaman Imam Mahdi. Secara khusus dalil yang menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Takzuna jaziratul Arab, fayaftahu lakum summa takzuna dajjal, fayaftahu lakum summa takzuna jaziratul Arab, fayaftahu lakum summa takzuna Faris, fayaftahu lakum summa takzuna Rum, fayaftahu lakum summa takzuna Dajjal, fayaftahu lakum." Hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah SAW, kalian nanti akan memerangi bangsa Arab. Jadi langkah pertama yang dilakukan Imam Mahdi adalah memerangi bangsa Arab. Setelah itu Allah memberi kemenangan. Arab Saudi, Yaman, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain pada akhirnya tunduk di bawah kekuasaan Imam Mahdi. Saat ini mereka masih berpihak kepada rezim barat, tunduk kepada PBB, taat kepada Amerika. Tapi ketika nanti Imam Mahdi berkuasa, maka Imam Mahdi akan membersihkan rezim tadi satu persatu. Ya, tentu secara teknis dan praktik di lapangan tidak sesederhana yang kita kupas pada siang ini. Ada proses yang sangat panjang. Semua hukum-hukum kauniyah sunnatullah akan berlangsung. Bahwa memang ada keajaiban iya, tetapi prosesnya tetap sunnatullah semuanya. Ya, tidak bisa kemudian secara tiba-tiba. Butuh waktu yang cukup panjang. Kemudian, ya, pada masa itu ada dua kekuasaan terbesar di dunia. Sebagaimana dulu juga ada, yaitu Imperium Persia dan Imperium Romawi. Imperium Romawi modern hari ini wujudnya adalah bangsa barat. Kita mengenal dengan bangsa barat, ada Amerika, ada Eropa, ada Australia. Australia
walaupun negerinya itu berada di timur Indonesia, tapi secara historis, politis, dan karakter dia memiliki keserupaan dengan bangsa Barat. Maka Australia yang di timur pun disebut sebagai orang Barat. Ya, inilah negeri Imperium Romawi. Kalau ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Rum itu adalah Rusia, nampaknya terlalu mengada-ada. Bagaimanapun dunia tidak sepakat bahwa Rusia itu adalah penganut ajaran Kristen. Rusia identik dengan komunis. Rusia identik dengan ateis. Rusia ini bukan penganut ajaran Kristen, tetapi bangsa Barat dengan Vatikan yang ada di Roma ini adalah simbol Kristen dunia. Itu ada di sebelah sana, bukan ada di Rusia. Ya. Yang kedua, ketika kita menggambarkan bahwa nanti kita akan berdamai dengan bangsa Romawi untuk mengalahkan suatu musuh yang disepakati di belakang mereka, ada yang menafsirkan nih, termasuk wallahu alam. Kalau antum pernah baca tulisannya Syekh Imran Hussein, beliau lebih cenderung Rum itu adalah Rusia hari ini. Ya. Jadi akhirnya dianggap bahwa Rusia akan berdamai dengan umat Islam. Ya. Untuk memerangi musuh di belakang mereka. Siapa itu? Israel katanya. Ya. Ini juga mengada-ada. Faktanya hari ini kita sedang berperang melawan Rusia. Ya. Bagaimana Rusia lebih dekat kepada Persia, yaitu Iran. Sementara dalam hadis tadi berbunyi bahwa kita akan bergabung dengan Persia untuk memerangi Iran. Sementara kalau kita secara ideologi, ini yang sudah berjalan selama berabad-abad. Ada bangsa Barat yang secara ideologi dan budaya itu adalah dekat kepada Imperium Romawi. Inilah negeri-negeri yang hanya ada di Eropa, Amerika, dan Australia. Dan ada bangsa Timur, yaitu negeri-negeri paganisme, negeri para penyembah berhala, penganut ajaran dewa. Inilah negeri India, Cina, Rusia, kemudian Persia itu adalah ibunya. Ya. Nah, maka hari ini tidak heran kalau Iran itu didukung oleh Cina, Rusia, dan negeri-negeri timur lainnya. Termasuk juga waliyahzubillah Indonesia kayaknya lebih dekat merapat kepada Persia daripada ke Arab Saudi. Ya, pertukaran pelajar kita lebih banyak kepada Iran. Maka hari ini musuh kristenisasi kita, ya, musuh kita dari kalangan Kristen yang melakukan kristenisasi, kemudian kalangan Syiah yang melakukan Syiahisasi, komunis PKI yang konon besok ada tanggal berapa? Tanggal 31 Desember September ya, mau bikin pawai katanya ya. Pawai di Senayan, alam besar ya. Ini isunya sudah ramai, mereka akan menuntut kepada pemerintah untuk merehabilitasi nama baik PKI. Dan ini pasti akan berpotensi untuk distabilitas politik negeri ini. Maka Solo disinyalir betul-betul siaga satu terhadap PKI, terhadap komunis. Ya, karena ya kalau dulu Sarwo Edi ya, legend gitu. Dia mengatakan, siapa di antara bapak-bapak yang mau kepalanya ditukar dengan 1.000 rupiah? Nggak ada yang mau. Siapa yang kepalanya mau ditukar dengan 100.000 rupiah? Ya, nggak ada yang mau juga. Bapak-bapak ditukar 1.000 rupiah, 100.000 rupiah, nggak mau. Tapi kalau besok PKI berkuasa, kepala bapak gratis semuanya. Begitu ya. Itu ancamannya kayak gitu, Pak. Jadi kalau 100.000 nggak mau, besok PKI berkuasa, kepala bapak tuh gratis semuanya, dipenggal semuanya tanpa bayaran. Maka kalau tidak menghadang gerakan komunis ini, akan sangat luar biasa sekali dampaknya. Dan memang ideologi ini dekat dengan ideologi para penyembah berhala, ideologinya kaum Iran. Dan Iran hari ini sekali lagi bukan negara Islam, tetapi negara Persia, negara Syiah, ya, bukan negara Islam, ya, tapi mereka membungkus dengan nama negara Islam sebagaimana dulu Daulah Fatimiyah, padahal itu adalah daulahnya orang Syiah, tapi dibungkus dengan nama Fatimiyah menisbatkan kepada Ibunda Fatimah, ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka sebagaimana pada zaman dahulu kita lebih dekat kepada orang-orang Romawi, ketika Romawi dan Persia itu berperang, ya, di akhir zaman Rasul mengisyaratkan bahwa kita pun akan berdamai kembali dengan bangsa Romawi. Kita akan dekat nanti dengan Amerika, tetapi dengan perjanjian damai beneran.
Maka Nabi menyebut dengan kata-kata satu solihun rum sulhan aminan. Kalian akan mengadakan perjanjian damai dengan bangsa Romawi. Sulhan aminan, perjanjian damai yang betul-betul aman. Apa itu perjanjian damai yang aman? Perjanjian damai yang aman adalah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Betul-betul adil. Persis seperti sulhul Hudaybiyah. Perjanjian damai yang membuat kita bisa bebas berdakwah tanpa dicegah, tanpa dihalangi. Justru gara-gara perjanjian damai inilah kita bebas menjelaskan kepada orang-orang barat tentang kebenaran Islam. Sebagaimana perjanjian damai antara Nabi dengan orang-orang Quraisy, itulah waktu di mana eksistensi Rasulullah diakui sebagai kepala negara Madinah. Sebelum ada perjanjian Hudaybiyah, eksistensi Nabi statusnya belum berubah, buronan yang dicari. Tapi setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW statusnya jelas kepala negara Madinah. Maka ya, kalau hari ini ada kepala negara Islam yang masih menjadi buronan, ini aneh, begitu kan? Karena yang namanya sebuah negara itu eksistensinya harus diakui terlebih dahulu. Sebagaimana Rasulullah SAW eksistensi negaranya diakui, paling tidak diakui oleh Mekah. Nah, selama masa itu Rasul kemudian mengirimkan surat-surat kepada seluruh negara dunia, tak terkecuali penguasa Persia, penguasa Romawi, penguasa Mesir, penguasa Yaman, penguasa Sam, itu dikirimi semuanya. Sehingga eksistensi Madinah betul-betul diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat. Itulah yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi. Ya, dia tidak buru-buru perang, tetapi dia kemudian mengadakan perjanjian damai untuk memperkuat basis kaum muslimin. Nah, ada musuh yang sangat luar biasa, yaitu Imperium Syiah Iran. Inilah musuh yang bangsa barat pun kewalahan. Maka mereka kemudian berdamai dengan kita. Bangsa barat tahu bahwa kita ini musuhan sama Iran. Itu kan? Imam Mahdi musuhan dengan Iran, mereka ngerti. Maka mereka pengen gabung dengan kita untuk sedikit meringankan beban. Karena memang karakter mereka kayak gitu, Pak. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur. Orang-orang Romawi, bangsa orang-orang kafir ini, mereka nggak berani memerangi kalian kecuali dari belakang tembok. Itu karakternya orang-orang Yahudi, dan itu juga karakternya orang-orang Romawi. Maka ada analisa begini, Pak. Ada perbedaan antara Romawi dengan Persia. Romawi itu terkenal paling hati-hati sama personalnya. Jadi satu orang meninggal dunia, bagi mereka itu adalah hebohnya luar biasa. Tapi mereka tidak peduli dengan kehancuran ekonomi. Berapapun biayanya mereka keluarkan. Beda dengan Persia. Persia itu sangat eman-eman dengan ekonominya. Dan mereka tidak peduli dengan rakyatnya. Bahkan rakyatnya diiming-imingi. Mati syahid dapat bidadari. Itu kayak begitu. Ya, makanya peristiwa di Mina kemarin yang dilakukan oleh orang-orang Iran itu karena iming-iming juga. Ya, berapa ratus audio dikorbankan nggak apa-apa, rakyat Iran itu nggak apa-apa dikorbankan sebanyak-banyaknya. Pemimpinnya tidak merasa kehilangan, tapi kalau ada sumber ekonomi yang dihabisi, itu baru mereka kelimpungan. Beda dengan yang namanya Amerika. Amerika berapapun biaya drone, biaya robot, biaya mesin dikeluarkan, uang duit tinggal nyetak, kan begitu. Tapi kalau nyawa kan tidak bisa ditukar, maka mereka sangat hati-hati sekali dengan perang berhadap-hadapan. Ya, beda dengan Iran. Oh, itu mereka punya slogan mati syahid juga, itu ya. Makanya Amerika dan Eropa nanti di akhir zaman bergabung dengan kaum muslimin dalam rangka memerangi bangsa Persia. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam peperangan inilah kata Nabi, ya, fatun suruna wa tagnamun. Kalian nanti akan menang dan kalian akan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Wa taslamuna summa tarji'un. Kemudian kalian akan selamat dan kalian kembali pulang. Tetapi ikhwan fillah, proses inilah yang kemudian membuat bangsa Romawi merasa tertipu, merasa rugi. Kenapa? Ada banyak faktor. Pertama, dalam perang ini ternyata kemenangan bukan diraih oleh bangsa Romawi. Ya, tetapi kemenangan ini kata Nabi adalah kemenangan umat Islam. Yang kedua, umat Islam dapat ghanimah. Imam Mahdi tidak akan membagikan ghanimahnya kepada orang-orang barat, orang Eropa.
Tetapi Imam Mahdi akan mempraktekkan sebagaimana ayat Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Ghanimah akan dibagikan kepada umat Islam. Ada gunung emas yang sudah ditaklukkan, tetapi bangsa barat gagal untuk memiliki. Yang ketiga, bangsa barat itu sudah kehilangan prajurit luar biasa. Bagi mereka ini sebuah kerugian besar. Pada saat rebutan gunung emas, ya, Rasulullah SAW menjanjikan 100 orang yang berperang, hanya satu yang selamat, 99-nya akan tewas. Maka kaum muslimin pasti menghindar untuk rebutan gunung emas. Sementara disitulah bangsa barat akan berhadapan dengan Persia dan mereka banyak yang mati sia-sia. Ya, padahal ghanimahnya nanti menjadi milik umat Islam. Yang keempat, ya, yang lebih mengerikan lagi bagi bangsa barat adalah bahwa ternyata selama proses perjanjian damai, itu banyak sekali bangsa Eropa yang berbondong-bondong masuk Islam. Bukan hanya rakyat sipil atau politisinya, bahkan anggota militernya pun banyak yang ikut masuk Islam. Maka itulah kalimat pertama yang disebutkan oleh mereka, ya, ketika berperang dalam Malhamatul Kubra nanti, serahkan saudara-saudara kami, ya, kata orang Romawi, faqalatir Rum hallu bainana wa bainal ladzi sabaw minna nuqatilhum. Ya, serahkan orang-orang yang sudah bersama kalian, ya, yang murtad dari agama kami dan masuk kepada agama kalian. Itu yang membuat mereka marah. Jadi begini, Pak. Hari ini bangsa Eropa, Amerika dan lain sebagainya, mereka tiap hari selalu mendapat berita Islamophobia. Berita-berita yang menyudutkan Islam. Atas nama kebebasan berekspresi, mereka melakukan rekayasa dan tipu daya. Ya. Dan umat Islam, medianya tidak bisa mengalahkan. Dalam salah satu klausul perjanjian, ini dugaan kami, bahwa bangsa barat harus mentaati, tidak boleh mencaci maki Islam, tidak boleh menjelek-jelekan Islam, tidak boleh menghina Islam, tidak boleh melakukan black campaign terhadap Islam. Itu sudah standar. Karena nggak boleh perjanjian damai kok. Orang-orang kafir diizinkan untuk menghina Allah, menghina Rasul itu bukan perjanjian damai namanya, ya. Maka Imam Mahdi nanti akan berlakukan, dan pada saat itulah umat Islam akan bebas berdakwah ke negara-negara Eropa tanpa dihalang-halangi, sebagaimana kaum muslimin bebas berdakwah pada saat Sulhul Hudaybiyah. Pada saat itulah bangsa barat Eropa betul-betul mendapati Islam berbeda dengan media yang selama ini mereka baca atau mereka lihat. Ikhwan fillah rahimakumullah, disitulah mereka berbondong-bondong masuk Islam, termasuk prajurit militer mereka. Oh, ini toh Islam itu bukan teroris, Islam itu tidak bengis, Islam itu tidak kejam, Islam itu santun, Islam itu ramah, Islam itu betul-betul menghargai perbedaan. Islam, mereka betul-betul mendapati Islam yang berbeda dengan yang selama ini mereka baca, mereka tonton melalui media-media mereka. Ya. Ternyata tidak setiap laki-laki berjenggot itu bawa bom, kata mereka. Tidak setiap wanita bercadar itu adalah begini. Itu berbeda betul antara gambaran yang mereka dapatkan selama ini dengan ketika perjanjian damai itu terjadi. Maka mereka berbondong-bondong masuk Islam, termasuk militernya. Nah, orang-orang Eropa merasa ini kalau diterus-terusin bahaya. Gimana caranya menyetop perjanjian damai itu? Nah, mereka menemukan sebuah momen. Apa momennya? Ketika orang-orang Romawi pulang dari perjalanan perang melawan Persia, sampai di sebuah daerah yang namanya Marzital atau Marzitulul, di daerah padang sabana yang berumput. Itu ada keterangan bahwa daerah itu adalah daerah Libanon hari ini. Maka, ya, seorang prajurit Romawi mengangkat salib tinggi-tinggi, lalu dia mengatakan, hidup salib. Salib telah menang, ya. Fayarfa'u rajulun min ahli nasraniyah as-salib wa yaqulu ghalaba as-salib, ghalaba as-salib. Salib telah menang. Fayabdhu rajul minal muslimin. Maka seorang muslim marah, fayadukkuhu 'inda dzalika takdirur rum. Akhirnya orang Romawi tadi dijorokkan. Lalu ini momentum yang tepat bagi Romawi dengan mengatakan, kurang ajar, satu person kita dibunuh oleh orang Islam. Mereka telah mengkhianati perjanjian. Padahal itu mereka sengaja.
Mereka memancing. Ini ya, teori-teori kayak gini sudah disinyalir oleh Nabi loh, bahwa mereka akan merekayasa. Disangkanya kita sebagai pengkhianat, padahal mereka yang membuat. Ya, maka akhirnya kita terpancing untuk kemudian melakukan balasan. Nah, pada saat kita mancing, pada saat kita terpancing, lalu membalas perbuatan mereka, orang Romawi menuduh kita. Media-media mereka bekerja, akhirnya Romawi berkhianat dengan mengumpulkan 80 bendera. Wallahu alam mungkin 80 negara maksudnya, ya. Samanuna royah, dalam riwayat lain Samanuna ghoyah. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka terjadilah yang namanya Malhamatul Kubra, perang terdahsyat ya antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi, yang itu terjadi di sebuah daerah bernama Damaskus, di A'maq dan Dabik, di daerah Ghutah. Ya, inilah wilayah yang hari ini terpanas di dunia. Ya, yang suhu politiknya betul-betul sangat luar biasa. Tempat di mana kaum muslimin sedang berjibaku mempertahankan nyawa mereka, maka kita melihat sinyal-sinyal yang sangat kuat. Memang ini adalah tempat yang paling tepat untuk kemudian terjadinya peristiwa Al-Malhamatul Kubra. Khonifidin, cukup panjang riwayat tentang Malhamatul Kubra. Setelah kaum muslimin berhasil mengalahkan kaum Romawi, maka kaum muslimin kemudian kembali mereka berangkat menuju Konstantinopel. Inilah penaklukan pada zaman Mahdi yang diikuti oleh 70.000 Bani Ishaq. Ya, kemarin kita mengkaji tema ini tentang Sultan Muhammad Al-Fatih dan isyarat penaklukan Konstantinopel yang kedua. Khonifidin, muncul pertanyaan. Kalau penaklukan Konstantinopel pada zaman Al-Fatih melibatkan 250.000 tentara yang separuhnya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Pasukan Jeniseri atau Jais-in-Isyari ini terkenal sangat luar biasa strategi tempurnya. Sampai mereka digambarkan kalau ngejar pasti bisa nangkep, kalau dikejar pasti selamat. Itu kecepatan larinya dan strategi perangnya luar biasa. Dan Al-Fatih membutuhkan penaklukan 53 hari, 250.000 tentara dengan puluhan macam strategi. Tapi anehnya di zaman Imam Mahdi itu cukup dengan takbir La ilaha illallah, Allahu Akbar, Konstantinopel berhasil dikalahkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya memberikan ilustrasi, walau alam, mudah-mudahan ini pas. Nanti kalau tidak pas bisa dikoreksi. Kalau di sini ada 200 orang, 300 orang, mau gerbek preman-preman yang jumlahnya ada 500, mereka bersenjata lengkap, bawa botol ciu yang sudah dipecahin, ujungnya lancip-lancip. Begitu ya. Antum datang ke sana bawa pedang, bawa tongkat. Kira-kira udah pasti menang belum? Udah pasti menang belum? Belum tentu. Belum tentu loh ya. Walaupun antum bawa senjata, belum tentu menang. Lawan 500 preman yang tatonya badannya keker-keker, tatoan semuanya. Antum belum tentu nyalinya menang. Tapi yang menghadapi cukup satu orang saja. Ya, Bapak Kapolri ataupun di atasnya Presiden Jokowi datang ke sana, nggak usah ngapa-ngapain. Pak Kapolri cukup menunjukkan kartunya, saya Kapolri, saya minta bubar semuanya. Bubar nggak kira-kira? Bubar nggak? Bisa dibayangkan? Ya, bisa dibayangkan ilustrasinya. Artinya apa? Kualitasnya itu kualitas orang Kapolri mampu membubarkan 500 preman tanpa senjata, ya toh? Tetapi itu bukan sembarang orang. Untuk bisa jadi Kapolri, itu prosesnya panjang. Itu sebelum jadi kayak begini, dia udah push up berapa ribu kali itu. Itu kan? Jadi begini Pak, ya, saya membayangkan pasukan Imam Mahdi kok bisa menaklukkan Konstantinopel dengan takbir. Ini bukan pasukan biasa. Ya, ini betul-betul pasukan istimewa, sampai takbirnya saja bisa menghancurkan dunia. Kan begitu. Dan kita akan menemukan siapa mereka. Mereka adalah 70.000 Bani Ishaq. Siapa Bani Ishaq? Bani Ishaq itu adalah yang hari ini menempati wilayah Khurasan, wilayah Afghanistan, wilayah sekitar itu. Ya, inilah keturunan daripada Ishaq, ya, Nabi Ishaq alaihissalam. Ya, di mana salah satu daripada keturunannya itu yang kemudian menjadi Bani Ishaq yang hari ini menempati wilayah Khurasan. Sementara Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana hebatnya putra Khurasan.
Apa kata Nabi? Lau kanal iman wa inda suraya lanalahu rijalun min haula. Seandainya iman itu bergelantung di bintang suraya. Oh, bintang suraya, Pak. Ya. Kata Nabi, seandainya bintang iman itu bergelantung di bintang suraya, putra-putra Khurasan mampu untuk memetiknya. Bintang suraya itu bintang yang paling dekat dengan bumi. Jaraknya hanya 4 tahun cahaya kalau pakai pesawat kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 1 detik 8 kali keliling bumi. Kalau pakai kecepatan pesawat yang Apollo B-12 bumi bulan 3 hari, itu butuh waktu 76.000 tahun. Tetapi kata Nabi, andai kata itu bergelantung di bintang suraya, putra-putra Khurasan akan mampu untuk menggapainya. Itu gambaran betapa kualitas manusia-manusia Khurasan yang menjadi pengikut Imam Mahdi di akhir zaman. Bahkan itu mungkin yang tersisa. Ya, karena sepertiganya akan syahid, sepertiganya murtad, sepertiganya yang tersisa, itulah yang kemudian diberangkatkan menuju Konstantinopel untuk menaklukkan negeri Turki tersebut. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini perjalanan Imam Mahdi sampai pada puncaknya, turun Nabi Isa, kemudian berperang melawan Dajjal, dan inilah kemakmuran dunia di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, alangkah baiknya kehidupan setelah turunnya Nabi Isa, alangkah baiknya kehidupan setelah turunnya Isa Al-Masih. Kepada langit diperkenankan Allah untuk menurunkan hujan, kepada bumi diperkenankan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sekiranya engkau menaburkan benih ke atas sebongkah batu, niscaya ia akan tetap tumbuh. Pada masa itu tidak ada lagi sikap permusuhan, iri dan kebencian antar sesama. Seorang laki-laki akan melewati seekor singa tanpa mendapat celaka sedikit pun. Seorang laki-laki akan menginjak seekor ular tanpa sedikit pun mendapat celaka. Pada masa itu tidak ada lagi sikap permusuhan, iri dan kebencian antar sesama. Anak kecil memasukkan tangannya ke mulut singa, maka itu tidak membahayakannya. Ya, ini ilustrasi saja, Pak. Ya. Saking aman dan damainya keadaan di zaman Imam Mahdi. Untuk yang ini jangan dipraktekkan sekarang. Insya Allah di zaman Imam Mahdi nanti kita akan bisa merasakan bagaimana pengembala kambing menyerahkan dombanya kepada serigala tanpa seekor pun yang akan diterkam. Mungkin muncul pertanyaan, lah terus singa makannya apa tak? Tidak sulit bagi Allah untuk merubah keadaan. Yang namanya tanda-tanda kiamat besar, semuanya serba aneh. Jadi kalau Allah bisa membelokkan matahari yang terbit dari timur menjadi dari barat, Allah pun tidak sulit menjadikan singa makan rumput. Allah alam bisa. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah, waktu saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.